Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian melalui Misbah Doa di pagi hari ini. Pada Misbah Doa pagi hari ini kita melihat dalam pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Di situ kita akan mendapatkan tentang rasa aman dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan kita akan belajar kepada firman Tuhan ini tentang rasa aman yang sejati. Karena pada dasarnya rasa aman juga merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tetap merasa aman dalam kita hidup, kita berjalan, atau kita melakukan aktivitas apapun. Ketika rasa aman itu ada, kita akan mengalami yang namanya ketenangan dalam kehidupan kita. Mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan di dalam hadiratnya, dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan lebih sungguh lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau
layak terima segala pujian dan hormat, yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau layak disembah. Ku bersyukur, sebab kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Mari naikkan syukur padanya, mari naikkan pujian bagi Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Dengan segenap hatiku memuji Tuhan, dengan segenap jiwa bermazmur bagi-Mu. Engkau Allah kekuatanku, Engkau Allah penyelamatku, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu dalam kasih-Mu, dalam hadirat-Mu. Ku bersyukur, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Mari pagi hari ini kita angkat hati dan jiwa kita, mengagungkan Tuhan, bersyukur kepada-Nya, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sekali lagi katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. Ku bersyukur menyembahmu Tuhan, memuji namamu, menyembahmu Tuhan. Engkau sungguh baik, dialah dalam hadiratmu ya Tuhan. Kami bersyukur dan memujimu dan menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau saja yang layak untuk dimuliakan. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat paha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengarkan ancaman. Dalam The Message Bible dikatakan, orang kaya harus mengeluarkan uang agar hidupnya aman. Orang miskin bebas dari ancaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan setiap kita, ada satu hal yang merupakan juga kebutuhan dasar dari manusia atau semua orang, yaitu kebutuhan akan rasa aman dalam hidupnya. Saat seseorang merasa aman, maka dia bisa bekerja dengan baik. Saat seseorang merasa aman, dia dapat bisa belajar dengan baik. Seorang yang merasa aman, dia dapat berkendara di jalan dengan baik. Kalau ada rasa aman, semua akan berjalan dengan begitu baik. Nah, hanya persoalannya di dunia ini kita dapat menemukan berbagai macam cara orang untuk dapat menemukan rasa aman dalam hidupnya. Dan tentu saja itu rasa aman yang sementara atau rasa aman yang semu. Seperti yang kita lihat dalam pembacaan ini, bahwa seringkali juga orang-orang yang kaya, orang yang terkenal, artis, atau orang-orang yang populer dan lain sebagainya, seringkali menggunakan jasa bodyguard, penjaga, security, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa berjalan dengan aman, supaya ada rasa aman ketika mereka berjalan, berlibur, atau kemana saja dan bekerja tanpa adanya gangguan. Sebab ketika rasa aman itu sudah terganggu, maka membuat kita kemudian mengalami takut, mengalami gentar, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan apa yang disampaikan lewat pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa ini berbicara tentang rasa aman. Nah, dalam kehidupan kita perlu memiliki yang namanya rasa aman. Tetapi rasa aman itu bukan berasal dari sesuatu yang di luar kita, tetapi itu dimulai dari apa yang ada di dalam setiap kita. Firman Tuhan mengatakan orang kaya harus mengeluarkan uang agar hidupnya bisa aman. Seperti zaman now, zaman sekarang ini orang mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk jasa keamanan. Bukan hanya sekedar security atau bodyguard atau pengamanan, tetapi juga dengan CCTV yang begitu banyak. Maka ketika orang menempatkan begitu banyak CCTV dan lain sebagainya, orang bisa merasa aman. Padahal rasa aman sesungguhnya bukan berasal dari itu semuanya.
Mengapa orang berpikir demikian? Ketika orang memiliki harta yang begitu banyak, terkadang hati kita juga bisa condong kepada harta. Sehingga kita takut harta kita, uang kita, kekayaan kita mungkin diambil orang dan lain sebagainya. Kita mulai merasa terancam akan karena banyaknya harta yang kita punya dan lain sebagainya. Itu sebabnya kemudian kita mulai kehilangan rasa aman dalam diri kita. Jangan-jangan nanti uang saya diambil orang, jangan-jangan nanti ada orang yang masuk dan lain sebagainya. Sehingga terkadang justru membuat orang mengalami kekhawatiran dalam hidup. Dan tentu saja Tuhan tidak menginginkan hal ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan hidup bagi setiap kita, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kita tahu bersama bahwa iblis adalah si pencuri tersebut. Iblis akan berusaha pertama biasanya dia akan mengalihkan perhatian kita. Sehingga akan mencuri yang disebut dengan damai, rasa aman dalam diri kita. Kemudian setelah dicuri, dia akan membunuh rasa aman sehingga kita nggak punya rasa aman dalam diri kita. Selalu khawatir, cemas, takut dan lain sebagainya. Dan setelah dibunuh dibinasakan. Nah, ada tahapan-tahapan yang mesti kita perhatikan. Pencuri, nah kata pencuri ini sesuatu hal yang menjadi peringatan buat kita semuanya. Tidak mungkin pencuri kalau datang kemudian memberitahukan kepada kita jam sekian saya akan datang dan lain sebagainya. Biasanya dia akan mencari celah, kesempatan dan peluang dimanapun dia bisa masuk untuk kemudian mengambil sesuatu dari dalam kehidupan kita. Tentunya pada saat kita nggak sadar. Nah, terkadang banyak hal bisa mengecoh perhatian kita sehingga membuat kita jadi nggak sadar dengan kehidupan kita. Terutama ketika kita dipercaya dan diberikan yang disebut dengan harta benda. Nah, ketika kita memiliki harta benda, kekayaan, nggak ada yang salah dengan semuanya itu. Tetapi yang kemudian menjadi salah dan keliru adalah ketika hati kita mulai melekat pada kekayaan, pada harta benda dan lain sebagainya. Maka di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, kalau hartamu yang kita anggap sesuatu yang berharga, yang bernilai itu adalah harta kita yang di dunia ini, maka di situ juga hati kita. Tetapi ketika kita melihat dan memandang bahwa yang berharga dalam kehidupan kita bukan harta yang di dunia ini, tapi harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan, maka hati kita akan melekat kepada Tuhan. Tidak terikat pada harta, kekayaan, tetapi pada Tuhan. Yang membuat kita kehilangan rasa aman adalah ketika hati kita mulai condong, cenderung dan melekat pada harta, kekayaan, bukan pada Tuhan. Sehingga seseorang mulai kehilangan rasa aman dalam hidupnya. Dan untuk kemudian dia punya rasa aman atau bisa merasa aman lagi supaya perasaannya jadi tenang, maka dia harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menyewa jasa, keamanan dan lain sebagainya, bahkan mungkin membeli CCTV dan lain sebagainya supaya dia bisa merasa aman. Oh, kalau ada CCTV yang memantau, yang kita bisa lihat dan kemudian ada security yang menjaga, kita merasa tenang dan aman. Dan ini yang seringkali terjadi dengan kehidupan banyak orang yang berduit atau orang yang kaya. Sehingga mereka tidak memiliki rasa aman yang sesungguhnya. Hidup mereka cemas, dipenuhi kekhawatiran, ketegangan, ketakutan dan lain sebagainya. Dan Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan berkat pada kita, Tuhan tidak menambahkan di balik berkat itu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau ketika kita dipercayakan itu supaya kita juga nggak terikat dengan harta benda, tetapi kita mengelolanya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sadar bahwa semua adalah titipan dari Tuhan, milik Tuhan. Kita hanya mengelola berkat Tuhan. Nah, kalau kita merasa itu bukan milik kita, itu kita hanya mengelolanya, maka kita tidak kemudian memegangnya terlalu erat. Mengapa seseorang kemudian sulit? Karena orang memegang dan menggenggamnya terlalu erat dan merasa bahwa itu punya saya, itu milik saya dan lain sebagainya. Justru karena itulah membuat orang kemudian kehilangan rasa aman yang sesungguhnya. Ketika kita menggeser orientasi kita, fokus kita pada harta di dunia ini daripada harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Harta di dunia ngengat dan juga karat, bahkan pencuri juga bisa ngambil dan mencurinya. Tetapi harta yang sesungguhnya di surga tidak ada yang bisa mencuri dan mengambilnya. Bahkan karat pun nggak bisa merusakkannya.
Tapi kita perlu belajar lewat firman Tuhan pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara hari ini sedang dipercayakan Tuhan dengan kekayaan, dengan harta dan lain sebagainya, jangan kemudian hati kita melekat kepadanya. Kita bisa kehilangan rasa aman dalam diri kita. Tapi biar hati kita tetap melekat pada Tuhan, karena rasa aman yang sesungguhnya bukan berasal dari uang yang banyak. Ada orang yang uangnya berlimpah, hartanya berlimpah, tetapi selalu merasa kurang, selalu kurang dan kurang, bahkan merasa tidak aman hidupnya. Tapi ada orang yang uangnya mungkin cuma terbatas dan sedikit, tetapi selalu merasa cukup bahkan limpah, dengan rasa aman, rasa cukup, rasa syukur dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, maka yang pertama kita belajar bahwa rasa aman dalam hidup kita yang sesungguhnya bukan berasal dari banyaknya harta, kekayaan, tetapi dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan rasa aman yang sesungguhnya. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku bisa merasakan ketenangan. Dalam kehidupan dari Daud terkadang juga dia mengalami banyak hal. Tetapi dia merasakan ketenangan yang sesungguhnya bukan berasal dari luar. Banyaknya orang yang ikut dengannya, banyaknya pengawal dan lain sebagainya. Tidak, tetapi rasa aman yang sejati dan sesungguhnya itu berasal dari dalam. Dan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, disitulah kita memperoleh rasa aman yang sesungguhnya. Sebab harta tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat memberikan rasa aman. Rasa aman yang palsu, yang tidak sesungguhnya. Hanya sekedar perasaan saja, tapi rasa aman yang daripada Tuhan itu bukan sekedar perasaan saja, tetapi memberi kekuatan, memberikan sukacita di tengah kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu perhatikan hal ini, bahwa orang kaya harus mengeluarkan uang yang cukup besar agar hidupnya bisa merasa aman. Tetapi kita nggak perlu mengalami hal yang demikian. Jadi yang pertama ini berbicara tentang rasa aman. Yang kedua ini berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita harus terus kemudian mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan uang, harta, kekayaan kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian mengandalkan harta dan kekayaannya, jabatan yang dimilikinya, atau apapun itu untuk dia bisa merasakan aman. Termasuk tadi dengan membayar jasa keamanan dan lain sebagainya, supaya dia bisa merasa aman. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia, kekayaan kita, kemampuan kita dan lain sebagainya, justru bukan kita mengalami berkat Tuhan, tetapi kutuk daripada Tuhan. Kita nggak akan merasa aman dalam kehidupan kita. Dunia tidak dapat memberikan jaminan keamanan dalam hidup kita. Jaminan rasa aman, nggak bisa. Di dunia ini hanya ada ketidakpastian. Satu-satunya kepastian di dunia justru adalah ketidakpastian itu sendiri. Termasuk berapa banyak tentara atau pasukan atau pengamanan yang menjaga kita juga belum tentu itu menjamin keamanan dalam diri kita. Mungkin situasi keadaan banyak pengawal dan sebagainya, secara umum itu kita bisa merasa aman, orang nggak berani datang mendekat dan mengganggu kita. Tetapi belum tentu yang di dalam kita kemudian bisa menjadi aman. Pikiran kita mungkin berkecamuk dan lain sebagainya. Mungkin dia sudah menggunakan jasa keamanan yang cukup banyak, tetapi belum tentu bisa membuatnya tidur dengan nyenyak, hatinya tenang. Yang bisa itu semuanya bila kita mengandalkan Tuhan. Kita akan tetap tenang. Karena Tuhan tidak terbatas, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Ada banyak hal terkadang dalam kehidupan kita, ada waktunya uang tidak dapat menolong dalam hidup kita. Akan ada waktunya bahkan keluarga, sahabat, teman, koneksi kita, kolega kita nggak dapat menolong kita. Akan ada waktunya uang, harta yang kita punya, bahkan jabatan yang kita miliki tidak dapat menolong dalam hidup kita. Tapi sadarilah, ada satu pribadi yang selalu dapat menolong dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita mengandalkan Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak memiliki harta yang berlimpah, tapi kita aman, tidak ada ancaman. Nah, kalau seseorang mengalami ancaman, hidupnya tertekan. Buat apa kita punya kekayaan yang berlimpah, tapi hidup kita tertekan? Sesuatu yang sia-sia. Hidup dalam tekanan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman.
Orang miskin, sekalipun mungkin secara materi dia nggak punya keuangan yang cukup banyak dan lain sebagainya. Tapi hatinya itu loh tenang. Hatinya limpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Nggak ada ancaman. Tapi kalau seseorang hidup di bawah ancaman, tekanan, nggak nyaman. Sekalipun mungkin tinggal di rumah yang ber-AC, AC-nya dinginnya minta ampun, tapi hati kita bisa tetap panas. Sekalipun mungkin kita bisa membeli tempat tidur yang harganya mahal, yang mewah, tapi tidak menjamin kita bisa tidur dengan nyenyak. Sekalipun mungkin kita bisa membeli makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal, tapi belum tentu menjamin kita bisa makan dengan nikmat. Sekalipun mungkin kita bisa membayar jasa keamanan, tapi belum tentu membuat kita merasa tenang hati kita. Sebab apa? Sebab ketika kita mengandalkan manusia, kekuatan kita semua akan berakhir sia-sia. Kita hidup dalam tekanan. Tapi saat seseorang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun mungkin nggak banyak hartanya, bahkan dikategorikan orang seperti kan digambarkan orang miskin, tetapi bebas dari ancaman. Hidupnya tenang, nggak ditekan. Nah itu hal yang luar biasa. Banyak orang kaya raya, punya segala sesuatunya, tapi hidupnya penuh dengan tekanan, harus dengan obat penenang dan lain sebagainya supaya bisa tidur, supaya bisa menikmati segala sesuatunya, bahkan mungkin stres, tertekan. Nah itu yang sering kali terjadi. Tapi pagi hari ini ada kabar baik untuk setiap kita. Yang pertama, rasa aman yang sesungguhnya bukan berasal dari banyaknya harta yang berlimpah, tetapi rasa aman yang sesungguhnya kita akan dapatkan ketika kita dekat dan melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapat memiliki rasa aman bila kita mengandalkan Tuhan. Kita bebas dari ancaman dan tekanan. Sekalipun mungkin ada pergumulan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Tapi bila kita mengandalkan Tuhan, dari dalam diri kita ada rasa aman yang menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga kita tetap dapat melewati kehidupan ini dengan begitu baik. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Penyertaannya sempurna. Pemeliharaannya luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari belajar saudara dikasihi Tuhan. Kalaupun Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, jangan hati kita melekat kepadanya. Tetap melekat kepada Tuhan. Supaya kita nggak kehilangan rasa aman dalam diri kita. Tapi kita tetap tenang. Karena kita tahu semua dari Tuhan. Oleh karena Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu membuat kita menjadi tenang dan aman. Banyak orang stres. Mungkin karena dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala sesuatunya. Mengapa? Karena dia merasa bahwa itu miliknya, harus dengan caranya, sesuai maunya. Kita akan tertekan, seperti mengalami ancaman, ditekan, gak nyaman. Tuhan gak pernah menekan dan mengancam dalam diri kita. Tetapi justru Tuhan memberikan kelegaan. Bila kita mau belajar, saudara dikasih Tuhan, untuk kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dengan luar biasanya. Kita punya rasa aman dalam diri kita, ketenangan yang sesungguhnya dari dalam memancar keluar. Sehingga sekalipun mungkin kita sedang diterpa kesulitan, tekanan yang banyak, tapi kalau kita sudah dekat melekat kepada Tuhan, disitulah kita akan merasa tenang. Bukan karena gak ada masalah, tapi karena ada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Hamba berdoa agar firman-Mu bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada kami, tetapi mentransformasi dan mengubahkan arah hidup kami. Supaya kami makin bertumbuh dalam kebenaran di dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan memberkati kami dengan kekayaan, dengan harta, biarlah kiranya hati kami tetap melekat pada Tuhan, bukan kepada harta benda. Supaya kami sadar bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dalam hidup kami tetap merasa aman dan tenang. Kami terus belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan sahabat, teman, kolega, ataupun mengandalkan kekenalan kami, ataupun mengandalkan jabatan yang kami miliki, dan lain sebagainya. Tapi kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada, kami tetap merasa aman dan tenang. Karena kami tahu Tuhanlah perlindungan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Berkati kami semuanya pagi hari ini yang mengikuti doa pagi, dimanapun saudara berada. Biar kiranya berkat kasih dan kemurahan Tuhan
mengalir atas kehidupan saudara, memberkati dalam keluarga saudara, kesehatan saudara, rumah tangga saudara, usaha pekerjaan saudara, dan lain sebagainya. Kemurahan Tuhan ada atas kehidupan kita semuanya. Dan kalaupun selesai doa pagi hari ini, kita akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepada kami semua ada kekuatan kesehatan yang baru, hikmat yang Tuhan tambahkan, tetapi juga kami boleh melihat penyertaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Kalaupun di antara kami ada yang mengalami masalah dengan sakit penyakit, yang mungkin dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, hamba berdoa pagi hari ini kiranya Tuhan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat dan menjamah sehingga yang sakit dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan yang ajaib dan dahsyat daripada Tuhan di tengah kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan akan terus menolong, menyertai dan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan bagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.